kembali pemerintahan, maka dibentuklah Kabinet Natsir pada bulan September tahun 1950. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Saudara Muhammad Natsir, saya serahkan mandat ini kepada Anda untuk membentuk kabinet dan memimpin pemerintahan. Bangsa ini butuh seorang pemimpin yang mampu menegakkan cita-cita kemerdekaan. Terima kasih Bung Karno. Saya akan bekerja keras untuk memperkuat ekonomi nasional, menyatukan rakyat, dan juga memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjalankan amanah ini. Kami dari Masyumi akan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan kemampuannya sebagai negara merdeka yang mampu berdiri di atas bangsa. Kabinet Natsir memulai tugasnya dengan semangat besar. Beberapa keberhasilan pun diraih dalam waktu yang singkat. Saudara Menteri, kabar baik. Akhirnya Indonesia telah diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menjadi langkah besar dalam memperkuat posisi kita di dunia internasional. Alhamdulillah, ini menjadi bukti bahwa dunia telah mengakui kedaulatan kita. Kita juga telah berupaya untuk memperbaiki perekonomian nasional agar tidak lagi bergantung pada sistem kolonial. Saya yakin dengan kebijakan ekonomi lebih bebas dan mandiri, rakyat akan segera merasakan kemerdekaan. Namun di balik keberhasilan itu muncul tantangan besar. Masalah Irian Barat belum juga terselesaikan. Perundingan dengan Belanda menemui jalan buntu dan tekanan dari berbagai partai politik semakin meningkat. Sidang parlemen hari ini membahas mengenai perkembangan hubungan Indonesia-Belanda. Kami minta kepada Perdana Menteri untuk mengumumkan penjelasan terkait hasil perundingan tersebut. Pemerintah telah berupaya melalui jalur diplomasi agar Irian Barat kembali kepada Indonesia. Namun Belanda tetap bersikeras untuk mempertahankan wilayah tersebut. Kami sedang mencari jalan terbaik agar penyelesaian dapat dicapai tanpa adanya kekerasan. Saudara Perdana Menteri, rakyat sudah menunggu hasil yang nyata, bukan sekadar janji diplomasi. Kami menilai kabinet ini gagal membawa hasil perundingan dengan Belanda. Kegagalan ini mencerminkan lemahnya kebijakan luar negeri pemerintah. Saudara Sidik, tuduhan Anda tidak adil. Pemerintah telah berjuang dengan cara yang bijak dan bermartabat. Apakah harus dengan kekerasan baru disebut berhasil? Kami hanya ingin melihat pemerintah yang tegas dan mampu mengambil keputusan yang berani. Bangsa ini butuh hasil, bukan sekadar alasan. Kami terbuka dengan kritik, tetapi kami menolak cara-cara yang dapat menimbulkan kekacauan. Tanggung jawab ini kami emban dengan niat untuk menjaga kehormatan bangsa. Perdebatan di parlemen semakin tajam. Beberapa partai merasa tidak puas dengan kebijakan Kabinet Natsir, terutama mengenai Irian Barat dan kebijakan ekonomi. Akhirnya, partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya dengan kabinet. Atas nama fraksi PNI, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Kabinet Natsir. Pemerintah dinilai gagal memenuhi harapan rakyat dalam bidang ekonomi dan politik. Kami meminta agar Kabinet Natsir segera mengundurkan diri. Baik, mosi tidak percaya telah diajukan. Apakah Perdana Menteri ingin menyampaikan? Saya menghormati hak parlemen untuk menyatakan pendapat. Jika parlemen tidak lagi memberikan kepercayaan, maka demi kelangsungan demokrasi, saya bersedia untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Republik Indonesia. Pak Natsir, tapi perjuangan kita belum selesai. Perjuangan tidak berhenti dengan jatuhnya kabinet. Perjuangan bukan demi jabatan, tetapi demi bangsa dan negara. Pada tanggal 21 Maret tahun 1951, Muhammad Natsir resmi menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Natsir pun berakhir dan digantikan oleh Kabinet Sukiman. Walaupun hanya berlangsung selama 6 bulan, Kabinet Natsir meninggalkan warisan yang sangat penting, yaitu penegakan sistem demokrasi parlemen dan semangat tanggung jawab seorang pemimpin. Terima kasih Saudara Natsir, engkau telah menunjukkan sikap seorang negarawan sejati. Semoga perjuangan ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita. Terima kasih Bung Karno. Saya percaya selama kita tetap berpegang pada amanah rakyat dan ridho Tuhan, Indonesia akan terus